Sebentar. Instansi pemerintahan itu apa? Saya nggak bisa sebut instansi pemerintahnya. Enggak, maksudnya instansi pemerintahan itu apa? Oh, mobil untuk Salah satu dinas pemerintahan. Ya, salah satu dinas pemerintahan. Adalah dinas pemerintahan itu kan banyak tuh. Banyak. Tahu kan maksudnya? Oke. Ya. Ya. Tahu nggak para saya dapat dari mana? Sebelum nanya, Iya, sebelum nyampe ke situ, gimana caranya bisa dapat ke situ? Nah, Iya. ini dijelasin. Kan saya nanya ke Radit. Ini lagi dijelasin. Ada gak pikiran Radit itu dapetnya dari mana Bang Tio ya? Nah iya. Gimana? Dari ngopi di depan pameran CCM. Di tangga mau keluar ada supir. Dan itu kebetulan supirnya gubernur. Lagi main nunggu anaknya. Sama istri lagi nonton, dia nggak mau ikut nonton. Dia ngopi di luar, gocengan kopinya. Dan di situ kita ngobrol. Saya nggak bawa bareng Hyundai. Kita ngobrol, udah kita nyambung segala macam. Nah, kebetulan dia ada kenalan nih suatu orang kuat lah di pemerintahan. Kita ajak ketemu, itu saya by phone pertama. Orang itu dari Kalimantan. Kita by phone segala macam, akhirnya kita ketemu, ya terjadilah orderan itu. Dan sampai sekarang masih repeat. Alhamdulillah Mas. Alisa 7. Toyota 36. Ya kan? Ini rencana mau Hyundai, pakai Hyundai lagi. Nah, jadi kita nggak bisa tahu nih kapan rezeki kita datang, nggak bisa tahu kapan Tuhan itu ngirimin seseorang yang buat jembatan kita. Setelah udah lakuin semuanya, di situ gue dulu ngeluarin mobil iya, masukin pameran iya, nyuci mobil iya, mau ngirim mobil sendiri pun ngirim sendiri. Nah kita saat itu pernah ngeluh, yang tahu saya Patri. Harus serba bisa lah, jangan ngeluh lah. Intinya sih marketing itu harus supel. Jangan ketika kita mungkin entah lagi di mana, lagi ngopi dimanapun itu, ajak ngobrol aja orang terdekat di situ. Siapa tahu dia lagi butuhin kendaraan. Gitu. Siapa tahu kendaraannya juga justru Hyundai. Itu jangan sekarang kan lagi rame itu anak muda mainnya game aja tuh, punya waktu istirahat sedikit tuh game. Coba manfaatin, dia sekeliling, ada yang diajak ngobrol, kenalan, punya kartu nama kasih, bukan buat dia, mungkin dia driver, tapi kan dia punya bos, punya atasan, mungkin atasannya lagi butuh, titip aja, Pak ini titip buat nanti taruh di mobil, mungkin lagi nanti butuh kendaraan baru atau mau ganti mobil yang lama. Itu supel dari marketing apapun, nggak perlu otomotif pun nggak perlu Hyundai, semua otomotif pasti gitu, harus supel, nggak bisa pendiam. Kalau emang kita udah punya database ya fokus di database ya agak susah ke situ gitu. Dan lu harus punya moto lu jadi marketing itu apa yang buat nilai plus tuh buat customer. Sekarang moto lu apa buat customer? Biar customer itu teringat nih nama lu nih, Radit Hyundai. Apa? Udah punya belum? Belum punya kan? Belum. Kalau gua selalu gua kasih harga terbaik Pak. Harga terbaik Bu, bukan harga termurah Pak. Harga termurah Bu. Kenapa gua bilang harga terbaik? Karena dari harga terbaik itu gua kasih pelayanan gua terbaik. Saat dia butuh gua bisa. Gue bisa kasih harga termurah, semurah-murahnya, beli putus. Iya. Tapi nggak bisa dengan marketing kayak gitu. Itu harus ada tali yang terus tersambung. Akibat dari kita jual produk dengan harga terbaik. Gitu, Pak Radit. Mau dia compare pun kemanapun harganya, dia nggak bakal nanya harga. Pasti Tio harga terbaik, udah. Hyundai, kelasnya Hyundai itu bisa dibilang ya masih akan menengah ke bawah, tapi sekarang itu masih menengah ke atas. Tapi nggak bisa Pak, menurut saya Pak, nggak bisa dibilang menengah ke bawah. Contohnya Stargazer. Nanti nextnya itu kan nanti akan ada yang lain. Tetap Pak, tapi mindset di kalangan masyarakat Indonesia, Hyundai itu middle up ke atas. Betul. Karena mobil kedua atau mobil ketiga, betul kan? Ya betul. Nextnya itu nanti kan ada harga yang di bawah 200 Pak. Betul. Nah itu nextnya. Nah sekarang masih middle up. Nah
orang yang middle up, yang di mobil untuk mobil kedua, ketiga, butuh pelayanan. Kadang nggak mau ribet, kadang maunya diurusin segala sesuatu. Makanya kita harus serba bisa. Nah itu yang kita jual, pelayanan juga. Kita nggak cuma jual produk tapi jasa. Produknya dari dealer, jasanya dari sales. Itu yang diunggulin. Kenapa bisa RO dia dari 2000, entah 2000-an, entah berantakan 2000 berapa. Ada yang gua kenal dari 2004 sampai sekarang 2022 tetap belinya ke dia. Dia mau jajan dimanapun, lihat-lihat unit, tetap beli ke sales itu. Itu makanya dijual juga pelayanan. Bener ini bilang harga terbaik. Harga terbaik itu ya ada harga, ada pelayanan lah. Kalau kita kan di jasa bergeraknya. Produknya itu dari dealernya. Tapi kan kita jual. Gini, lu sekarang di Hyundai. Apakah selamanya di Hyundai? Kan enggak juga. Siapa tahu gitu kan. Nanti next pindah kemanapun, yang sekarang beli sama lu pasti nanya ke lu. Mau beli mobil apapun. Nah, yang lu jual saat nanti itu kan belum tentu Hyundai. Nah, itu adalah dari sisi pelayanan lu yang dicari, bukan produknya. Nah, itu yang harus dikembangin. Itu. Contoh dah, kecilnya di get kontak, lu cek get kontak nomor lu, udah banyak belum yang namain Radit Hyundai. Terus dicek dulu. Nah, di situ cara kita lihat, wah, nama gue udah naik nih, Radit Hyundai, ya kan, Tio Hyundai. Nah, di keluarga lu udah pernah tahu belum semuanya lu di Hyundai? Kadang keluarga ada yang beli Hyundai, tiba-tiba lu kesel gak? Nggak beli ke lu. Kesel. Itu yang gue rasain. Dan kan keluarga depan rumah kadang-kadang nggak tahu kita Belinya ke orang lain, komplainnya ke lu. Ada orang Hyundai, lu tahu apa? Nggak tahu apa-apa, Pak. Belinya ke orang lain. Harga gua murah nih dari orang lain, gini. Tapi after sales-nya gimana? Nggak dapat. Coba kalau beli ke lu, Dit, mobil gua nih ada problem nih, gimana nih? Bawa ke bengkel dong. Terus gimana caranya ya biar gua ini kan nggak ribet? Ya udah, Adit bawain nih ke bengkel. Ntar gampang, usah bengkel, ntar Adit bilang ke kabengnya. Enak. Ntar kalau beli ke sales lain, Pak sama apa saya udah nggak di Hyundai, tutup selesai. masih banyak yang perlu dipelajari. Tapi kalau balik lagi ke dasar nih, kalau lu mau jualan kayak gimana, apalagi kalau di pameran, kita bahas yang paling dasar nih. Ini kan apa namanya, problem nih, masalah dasar itu. Kita banyak pameran, tapi pameran dapat database cuma ya mentah gitu aja. Begitu ditanya gimana prospekannya, ya masih mentah gitu loh. Sekarang yang lu jelasin ketika pameran apa? Ketika datang nih customer nih, sebenarnya lu jelasin apa? Lu jelasin apa lu yang ditanya? Produk pasti. Produknya apa? Hyundai. Ya maksudnya yang dijelasin itu produk tentang apa nih? Hyundai ini ada mobil lah dong. Iya. Ya kan? Terus apa yang lu jelasin? Apalagi kalau lagi di mall nih, kita kadang nggak sendiri, di samping ada brand lain, deret tuh biasanya ada 4 sampai 5, kadang semuanya ada di situ, orang dia tinggal pilih. Kadang kita terlalu jelasinnya nggak tepat sasaran, yang gue lihat nih ya, yang pernah gue alamin juga lah. Kadang kita juga terlalu jauh yang kita omongin, sedangkan yang dibutuhin customer nggak itu. Makanya nih, lu harus punya 5 hal yang bisa lu jual dari produk yang ada di display itu. Misalkan nih, mau kita apa ya, Stargazer lah. Stargazer, lu harus menguasai di situ Stargazer apa yang lu jual. Komponen mobil, nih lu ingat, komponen mobil itu yang utama ada 3 yang dicari semua orang. Dari ada mesin, transmisi, suspensi. Itu aja dulu yang buat kita keunggulan kita tuh apa? Kita mesinnya gimana? Unggul nggak dari yang lain? Kita transmisinya gimana? Unggul nggak sama yang lain? Kita suspensinya gimana?
unggul nggak dari yang lain, itu harus diceritain. Karena bagaimanapun juga kalau dia nggak tanya, nanti mungkin ada salah satu keluarga yang bilang, wah enak nih waktu test drive ya, wah enak nih nggak limbun, wah enak nih nggak apa namanya, nggak mual duduk di belakang, wah enak nih nggak sempit. Gitu. Kayak misalkan transmisi deh, kita ngomong transmisi di Hyundai nih ya, kita bahas Hyundai nih. Stargazer itu dia punya percepatan yang matic nih, 8 percepatan. Jadi di bawah ngebut itu dia lebih halus daripada yang cuma 6 percepatan. Giginya 6, kalau di Hyundai giginya 8 yang matic. Jadi dia bisa mulus, nggak ada jeda. Biasanya kalau mobil matic itu ditarik kan ada ngegrungnya dikit kan, nah itu bedanya di situ. Itu bisa bikin lebih irit, apalagi teknologinya IPT di sini di Hyundai. Nah itu harus bisa dijelasin, nggak usah panjang-panjang, yang penting paham mesinnya, ngerinya, suspensi kita dari Stargazer sampai Palisade tuh bagian depan sama McPherson strut. Nah itu lo harus gali lagi, coba compare-nya apa sama brand lain. Brand lain nggak ada yang jelek, cuman kita unggulnya apa gitu. Nyamannya lu gimana di ke customer? Ada banyak tipe-tipe sales untuk tembak customer seperti apa. Kalau Patri kuat di product knowledge, saya akuin. Kalau ada lomba product knowledge dia saya daftarin. Kalau saya kuatnya ya ke customernya, main emosi. Masih ya. Jadi ada tipe-tipe sales yang kadang juga customer juga nggak gimana ya, nggak buta banget gitu tentang mobil. Iya, tergantung. Ya kan? Cuman gue main emosinya dong ke dia, bahwa dia gue tancapin Hyundai, tancapin Hyundai, tanpa gue bilang fitur segala macam dia udah tahu. Iya. Itu yang pertama, lu harus iniin karakteristik customernya. Ada customer yang diem tapi dia tahu, lu jelasin termalu kalau dia yang lebih tahu dari lu. Bisa customer lebih pintar. Bisa customer yang pintar. Iya. Ada customer yang bawel banget nih, ngomong padahal dia nggak tahu. Banyak. Ntar kita tembak dia gengsi. Nah, gimana cara kita main emosi dia nih saat dia pameran, apalagi saat dia sama anak istrinya atau sama temennya, enak main emosinya. Kita angkat dia, ya kan? Oh iya bapak segala macam gini, ya kan? Kalau misalkan ini, wah lagi promo lagi bagus nih pak, gitu. Bang, contohnya bang, mainin emosi. Main emosi. Iya. Nah, yang gue bilang tadi, saat dia ada teman atau dia bos nih, saat dia dengan di depan karyawan atau sekretarisnya, dia mau gebu-gebu Hyundai segala macam gini. Yaudah kita angkat dia. Mobil ini mah kecil pak buat bapak, cuma segini doang, promo juga lagi bagus pak. Gengsi gak customer ya? Gengsi kan? Akhirnya beli gak? Akhirnya Beli. Nah, masalah hitungan segala macamnya, nanti kan kita kan pasti kan bertemu lagi. Yang penting kita ada satu kesepakatan bahwa kita buat pemesanan di situ, ya kan? Nanti next stepnya kita bisa kapan pak kita sambil ngopi segala macam gini. Kali aja kebutuhannya bertambah. Dari awalnya gengsi, atau dari awalnya hanya cuma tanya-tanya, akhirnya dibeli. Banyak customer seperti itu. Jadi lo coba nih, dia masuknya di apa, di omongan di mana nih masuknya. Kalau lu cuman hanya setiap pameran nih lu datang, pak silakan pak, ini mobil Hyundai pak, ini Stargazer pak terbaru, gue udah tahu. Begitu gimana lo sama customernya? Gue juga punya YouTube. Udah tahu. Sekarang mah Pinter dia. iklannya di Hyundai mulu. Kalau di wedding lo bilang apa? Cuman iya pak. Gue juga udah lihat apa Hyundai gini. Iya. Yang gue tanya sekarang apa? Programnya apa nih yang bagus di bulan ini? Mau ngambil sekian banyak. Bisa kasih gak? Tenang pak, Radit kasih harga terbaik. Bisa sambil duduk gak pak? Ngobrolnya pak, biar santai. Dan jangan lupa pas pertama lu ketemu orang itu jabat tangan.
Karena percaya nggak percaya jabat tangan itu menyatukan pikiran, men. Asik. Benar itu, greeting. Bener. Tangan. Jabat tangan. Jangan pernah lu lebih tinggi dari dia. Nada lu, gaya lu. Karena saat dia tahu semuanya, lu nggak ada pelor lagi. Tahu sekarang maksudnya emosi itu gimana? Gitu ya, Pak. Makanya kita harus pinter baca situasi. Dia datang sama siapa? Begitu datang, lu greeting, jabat tangan, tanya nggak ada salahnya, Pak. Silakan, Pak. Sendirian aja, Pak. Sama siapa, Pak? Oh, sama istri. Oh, sama teman. Oh, sama siapa? Nah, di situ lu harus baca situasi. Gitu. Orangnya tipikalnya seperti apa? Bisa nggak ditembak pakai cara itu? Atau dia sama sekali belum lihat. Nah, dari situ baru lu masuk apa yang harus lu lakuin. Apa lu kenalin dulu produknya, apa langsung tadi kayak si Mas Dio. Kadang-kadang kebanyakan orang ya gitu, orang udah tahu produknya, cuman sekedar nanya hitungan atau diskon, masih digali masalah produknya, fiturnya dijelasin. Nah itu kadang buang waktu di situ, orang jadi bosen, nggak sesuai apa yang diharapin datang ke pameran. Itu Kadang juga ada yang gini, Dit. Ada beberapa PT, ada 2 atau 3 PT atau ada perorangan yang orangnya itu belum ketemu gua. Orangnya pun belum ketemu tatap mata sama gua. Tapi udah RO. Udah beli 2, 3. Hanya bayar apa? Bayar chat dan komitmen kita. Mas Dio bisa nggak? Bisa. Bisa dulu aja. Kadang juga Patri ngomelin saya kalau bilang bisa dulu ya kan. Cuman tapi jangan asal-asal lo bisanya. bisanya terukur dan Lu nggak punya planning nih, bisanya itu kayak gimana gitu loh. Contoh lu, Bang Tio main nanya ke gua ya kan, diskon segini tut, bisa gak? Bisa. Langsung besoknya customer datang lu bilang bisa, mati gak lu? Tanpa ada planning ke depannya. Gitu. asal jangan dibilang Mas Radit, Stargazer bisa dikasih sunroof nggak? Jangan lu bisain. Mungkin bisanya yang terukur, yang masih bisa mungkin secara hitungan masuk, oh mungkin secara produknya masuk gitu. Karena tugas kita nih sales nih kasih solusi. Setiap orang datang mau beli mobil pasti dia punya masalah sama mobil lamanya, ya kan? Datang nih mau ganti mobil lamanya, masalahnya pertama udah turun harga. Jadi ketika dia mau ganti mobil yang baru, gimana caranya dengan harga lamanya dia bisa beli mobil yang baru. Tapi jangan jelek-jelekin produknya brand lain ya. Siapa tahu lu jelekin suatu produk, misalkan hak tegak nih, lu jelek-jelekin, Pak, dia mau kayak gini Pak, harga ntar turun Pak, spare partnya mahal Pak, segala macem. Nyata itu mobil kesayangan dia, mati gak lu? Iya. Honda itu, Ya. misalkan Honda, Toyota, apapun itu, nggak ada mobil yang jelek yang dijual di Indonesia. Kalau jelek mah nggak bakal dijual di sini, nggak masuk QC-nya. Yang pasti kita unggulannya apa. Kita juga mungkin punya kelemahan, sama mobil yang lain. Gitu. Yang penting berimbang aja. Tergantung gini kok. Kebutuhan dia sebenarnya apa? Kalau gue biasa, Pak, misalkan nih Honda pernah pakai berapa lama? 4 tahun, kendalanya apa? Nah di situ kita bisa gali. Patri, sorry nih, gue potong nih. Kayaknya udah mau sholawatan di masjid. Ya kan, kita potong dulu nih. Habis masjidan, maghriban, kita lanjut lagi, gimana? Boleh. Percuma udah pakai sarung. Iya. Ya kan? Boleh. Ya, Dit, lu jangan kemana-mana. Ntar gua sini lagi. Aman, Bang. Ya, guys, mungkin segitu dulu guys ya. Nanti kita lihat lagi. Nextnya kita lanjut lagi, kita bahas apa? Mungkin nggak terpola omongannya, tapi sedikit banyak kayaknya ada yang bisa diambil lah. Ambil positifnya, buang negatifnya, bro. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lanjut tuh itu. Rekam sih tadi. Rekam, Bang.